Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanto dengan NIM 2024 program studi manajemen dari kelas manajemen 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut membahas tentang sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia, kita harus tahu dahulu apa sih itu ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan merupakan kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini diciptakan oleh Charles Adrian Van Ophuijsen yang ditetapkan pada tanggal 1901 sampai 1947. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf Y ditulis dengan huruf C. Contohnya kata saya ditulis jadi saja dan kata sayang ditulis jadi saja. Selanjutnya huruf U ditulis dengan oi. Contohnya kata kamu ditulis jadi kamoi. Yang kedua yaitu ejaan republik atau ejaan Swandi. Ejaan republik adalah hasil dari penyederhanaan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan republik diprakarsai oleh Mr. Swandi. Mr. Swandi pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ejaan republik disebut juga dengan ejaan Swandi. Beberapa perbedaan dari ejaan yang sebelumnya tampak pada gabungan huruf OE yang di dalam ejaan Van Ophuijsen diganti dengan huruf U. Dalam ejaan republik, contohnya kata kamoi menjadi kamu. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Contohnya kata sama-sama boleh ditulis dengan kata sama, belakangnya ditambah angka 2. Yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 melalui keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. EYD juga dapat disebut sebagai ejaan Masyhuri karena pada saat itu Masyhuri sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memperjuangkan EYD ini. Perubahan EYD ini yaitu penggunaan huruf DJ diubah menjadi J, huruf CH diubah menjadi huruf KH, huruf NJ diubah menjadi huruf NY, dan kata ulang sudah tidak boleh menggunakan angka 2. Perubahan EYD ini yaitu penggunaan huruf DJ diubah menjadi J. Contohnya kata dejangan ditulis menjadi jangan dan kata dejumat ditulis dengan Jumat. Huruf CH diubah menjadi huruf KH. Contohnya kata khusus ditulis menjadi khusus. Huruf NJ diubah menjadi huruf NY. Dan kata ulang sudah tidak boleh menggunakan angka 2. Ini adalah contoh pemakaian huruf. Salah satu contohnya yaitu kata payung pada ejaan Van Ophuijsen ditulis dengan pajeng. Selanjutnya di ejaan republik atau ejaan Swandi ditulis dengan pajung. Dan di ejaan yang disempurnakan ditulis dengan payung. Ejaan bahasa Indonesia ini sebenarnya tidak hanya 3 yang saya bahas, tapi ada beberapa ejaan lain seperti ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, dan ejaan baru. Namun yang diresmikan hanya 3 yang saya bahas tadi. Alasan tidak diresmikan salah satunya karena situasi politik pada saat itu. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dari pembahasan tadi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.